Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sivitas Akademika UIK Bogor dan pemirsa TV UIK yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas tentang wakaf, bagaimana kontribusi wakaf di dalam membangun ekonomi umat. Para pemirsa sekalian, wakaf ini merupakan satu sunnah Rasulullah yang luar biasa yang kita rasakan sampai sekarang. Misalnya wakaf sumur Utsman bin Affan, wakaf kebun bayrohanya Abi Thalhah. Dan di Indonesia ini, Masya Allah, wakaf itu luar biasa. 4,5 miliar meter persegi tanah wakaf, Masya Allah. Kemudian bangunan-bangunan wakaf, aset-aset wakaf yang lain luar biasa. Kenapa? Kenapa orang berwakaf? Nah ini. Karena disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan tidaklah mencapai kesempurnaan kebaikan seseorang sebelum dia menginfakkan harta yang paling dia cintai. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka kita mencapai kesempurnaan kebaikan. Mungkin selama ini kita sudah berbuat baik, kita sudah beribadah dengan baik, ya. Tetapi tanpa wakaf, rasa-rasanya kebaikan itu belumlah sempurna. Oleh karena itu, marilah kita raih kesempurnaan kebaikan itu, wabil khusus di bulan Ramadan ini, dengan cara apa? Dengan cara berwakaf. Kenapa? Karena sahabat-sahabat juga dulu berwakaf. Orang-orang soleh juga dulu berwakaf. Bahkan kampus Ibnu Khaldun kita ini pun, itu sebagiannya adalah tanah wakaf. Masya Allah. Luar biasa. Artinya apa? Artinya wakaf ini sudah terbukti membangun pendidikan, membangun ekonomi, membangun sarana-sarana sosial yang lainnya, sarana-sarana ibadah yang lainnya. Dan ini akan apa? Akan terus berkelanjutan. Masjid kita misalnya, Masjid Raya Al-Hijri II, dibangun dari wakaf. Dan nanti ke depan 100 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi, dia akan terus dipakai orang oleh generasi-generasi berikutnya. Dan begitu kita besok meninggal dunia misalnya, maka pahala wakaf kita itu terus mengalir. Bayangkan, siapa yang tidak mau dia meninggal, tapi ada yang mengalir pahala terus. Siapa yang nggak mau? Semuanya pasti mau. Ya, dan itu adalah dengan wakaf. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak wakaf kita perbanyak sedekah jariah kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu bersedekahnya seperti angin berhembus. Begitu cepat. Begitu cepat. Para pemirsa sekalian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang wakaf, ada bukunya, ini buku baru yang terbit Maret 2022 dengan penerbit Gramedia Group. Ya. Ini judulnya adalah Wakaf dan Ekonomi Syariah, Isu-isu Kontemporer. Nah, buku ini adalah kumpulan daripada tulisan saya yang di media maupun di koran, yang kemudian dikumpulkan dalam tema yaitu Wakaf dan Ekonomi Syariah. Nah, pemirsa sekalian, kalau kita lihat isi daripada buku ini banyak sekali motivasi-motivasi kita untuk berwakaf. Misalnya saja di sini saya tulis Lebaran bersama Kalisa. Ya. Nah ini kenapa? Karena ketika kita kemarin pandemi, kita tidak bisa berlebaran dengan normal. Kita nggak beli baju baru, kita nggak jalan-jalan keluar kota, sehingga anggaran itu masih utuh. Dan anak-anak kita pun kita kasih THR pun masih utuh. Lalu di sini diceritakan bagaimana anak-anak ya diajak berwakaf 100.000 misalkan 50.000, mereka lalu tanpa segan-segan mereka mengeluarkan dari uang THR-nya untuk berwakaf sebanyak 100.000, sebanyak 50.000. Ini semangat yang kita mesti tumbuhkan daripada anak-anak sehingga mereka mengenal wakaf itu dari mereka mulai kecil. Dan banyak lagi isinya, nanti silahkan dibaca lebih lanjut ya. Wakaf dan Ekonomi Syariah, Isu-isu Kontemporer. Selamat menikmati buku ini dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.